sangat jernih ya. Oke, Pak Vincent silahkan dimulai acara ini. Baik, selamat sore semua, brothers and sister. Kita mulai lagi program yang kedua, seri kedua, yaitu dari serial Normal Christian Birth, dengan tema pada kali ini adalah berbicara mengenai repentance, ya, pertobatan. Terus terang aja, berjam-jam bahkan berhari-hari saya coba untuk ulang lagi. Banyak sekali kekeliruan ya yang kita jalani sebagai orang Kristen, khususnya dalam memahami tentang proses konversi yang benar, gitu ya. Termasuk mengenai repentance ini pengertiannya. Di sesi pertama, tesisnya selalu akan menyangkut ke 4 langkah. Untuk masuk atau menjadi orang Kristen, masuk dalam kerajaan Allah, dan memiliki proses konversi yang benar, harus melalui 4 tahapan. Yang pertama adalah pertobatan kepada Allah, ya, repentance toward God. Yang kedua, believing in the Lord Jesus Christ, percaya kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, baptizing in water, dibaptis air. Dan yang keempat adalah receiving the Holy Spirit, menerima Roh Kudus. Nah, sudah sangat terbiasa gitu ya, kita itu tanda petik menggunakan istilah-istilah yang sebetulnya bukan dari Perjanjian Baru. Contoh yang paling nyata adalah dipakainya istilah menerima Yesus sebagai Tuhan. Kalau kita melihat kitab para rasul dan seterusnya, istilah ini nggak pernah lagi dipakai, tetapi istilah yang dipakai adalah bukan menerima Yesus sebagai Tuhan, tetapi menerima Roh Kudus. Ya, menerima Yesus sebagai Tuhan hanya applied itu pada saat di Gospel, ya, di Lukas, dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ketika Yesus hidup di bumi. Setelah Yesus naik ke surga, istilah itu nggak dipakai lagi, tetapi yang dipakai adalah menerima Roh Kudus. Nah, tapi tadi juga di Tomang chapter dalam kesaksian terus diulang lagi, setelah saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus sudah berada di surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, dan kalau kita tahu dari keempat Injil bahwa Yesus mengirimkan Roh Kudusnya untuk diam di dalam hidup kita, ya. Nah, jadi keempat langkah ini sekali lagi saya mau highlight sekedar 5 menit ini, hanya kita dapatkan di Kisah Para Rasul, bukan di keempat Injil, ya, bukan juga di surat-surat surat-surat Rasul ataupun Wahyu. Kalau yang di keempat Injil itu too early, kalau di surat-surat Rasul itu too late, ya, orang udah jadi Kristen gitu ya. Kalau pada waktu keempat Injil itu adalah peralihan dari Yahudi kepada kekristenan, kemudian Yesus sendiri masih ada di muka bumi, sehingga iman kepada Yesus itu beda dengan iman kepada Yesus yang sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu adalah ringkasan daripada yang lalu. Nah, sekarang kita akan masuk kepada langkah pertama dari proses konversi, ya, yaitu repentance, ya. Dari keempat elemen inisiasi ataupun
permulaan orang menjadi Kristen, ya, pertobatan mungkin yang paling sedikit kontroversialnya, ya. Artinya yang paling diperdebatkan sedikit gitu ya. Tetapi mungkin yang paling sedikit dipertimbangkan, dikonsider, bahkan seringkali diabaikan. Padahal the very first, yang paling awal daripada keempat langkah tadi adalah harusnya repentance, pertobatan. Nah, mungkin bahasa repentance ini yang paling mudah dimengerti oleh orang-orang Israel, ya, ketimbang orang-orang yang non-Yahudi, Gentile. Ini seperti kita ini Gentile, nih, teman-teman. Nabi demi nabi di perjanjian lama itu terus-menerus mengingatkan agar orang Israel bertobat secara nasional, agar hukuman murka Tuhan tidak menimpa mereka. Kita baca di dalam Amos 4 nanti, dan Yeremia 18-19, itu nabi-nabi ini mengingatkan, ya, warned kepada orang-orang Israel untuk bertobat secara massal. Kalau enggak, hukuman Tuhan akan diterima oleh mereka. Nah, lalu apa sebetulnya repentance itu, ya? Repentance bukan sekedar perasaan bersalah, ya. It's not just a feeling sorry gitu ya. Repentance juga mungkin ada urutannya 3 nih supaya ngerti ya. Ada, kalau bahasa Inggrisnya regret, ya, remorse, dan repentant. Kalau regret itu menyesali diri, perasaan bersalah kepada diri sendiri, tindakan-tindakan yang membawa konsekuensi kepada diri sendiri, lebih kepada rasa bersalah kepada diri sendiri, self pity dan egosentris. Aduh, kenapa ya? Gua kok melakukan hal yang bodoh gitu ya. Kenapa gua ngutang banyak gitu ya dulu, sehingga jatuh dalam kebangkrutan. Itu adalah regret, ya. Lebih kepada orientasi egosentris. Kenapa gue lakukan? Kenapa gue sebodoh itu? Kenapa gue tidak bermoral gitu ya? Seperti orang misalnya jatuh dalam dosa amoral, itu ada satu penyesalan, itu adalah regret, ya. Nah, ini kalau kita adalah Kain. Kain ketika membunuh Habil, dia nggak regret tentang pembunuhannya, tapi dia menuju kepada diri sendiri, kenapa hukumannya terlalu berat gitu ya. Engkau sekarang menghalau aku sekarang dari tanah ini, aku akan bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian pengembara. Tapi semuanya itu egosentris, yaitu berbicara mengenai regret. Next slide. Nah, remorse. Jadi tadi menyesal, kemudian remorse itu rasa bersalah. Nah, ini perasaan bersalah akibat tindakan pribadi kepada orang lain, ya. Ini lebih sedikit berkurang egosentrisnya ketimbang regret, gitu ya. Regret itu kan diri sendiri, lebih fokus. Tapi kalau remorse itu lebih kepada orang lain. Akibat tindakan kita kepada orang lain menyebabkan kita itu merasa punya bersalah gitu loh. Misalnya seorang ayah yang meninggalkan keluarganya sehingga keluarganya itu terlantar, dan kemudian ketika dia menyadari, dia merasa rasa bersalah karena telah mengakibatkan keluarganya itu terlantar. Nah, contoh di perjanjian baru adalah rasa bersalah Paulus. Rasa bersalah Paulus ini ya, ketika dia menganiaya jemaat jemaat Tuhan, minta. Nah, ini coba lihat tuh di kitab Para Rasul 9 ayat 1 dan 2, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus waktu itu untuk mengancam membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, meminta surat kuasa dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap, membawa mereka ke Yerusalem. Ini perasaan bersalah ini adalah remorse. Ini lebih baik daripada regret, ya. Setelah tentunya orang itu sadar. Nah, tapi yang ketiga ini repentance. Nah,
Repentance itu bertobat. Yaitu starting ketika kita menyadari bahwa konsekuensi perbuatan yang kita lakukan bagi Tuhan. Jadi udah ada nuansanya itu nuansa ada heavenly gitu ya. Sin against heaven. Kalau kita melihat di Perjanjian Baru itu adalah di perumpamaan anak yang hilang, ya. Ketika dia menghabiskan seluruh kehwenya gitu ya, harta bendanya, kemudian jatuh miskin, bekerja sampai dengan makan ampas babi, lalu teringat dia bahwa di rumah bapaknya tuh luar biasa berlimpahnya. Lalu dikatakan betapa aku berdosa kepada Bapa dan surgawi. Jadi ada nuansa surgawi, godly sorrow gitu ya. Nah, inilah yang sebut sebetulnya the true repentance ini adalah terkait dengan surga gitu ya. Yaitu menentang otoritas Tuhan, melanggar perintah dan ketentuannya. Aduh, aku mau bertobat, aku telah melanggar otoritas Tuhan, aku telah melanggar perintah dan ketentuannya, aku telah memprovokasi kemarahannya, aku juga telah melakukan polusi atas ciptaannya. Ini semuanya ada nuansa surgawi. Tindakan-tindakanku tidak menyenangkan Tuhan, ya. Ya, ini semuanya pertobatan yang benar gitu, true repentance. Jadi ada nuansa surgawi di dalamnya. Aku layak menerima penghukuman, ya. Contoh mungkin ya, contoh kalau seseorang sebetulnya kalau pas sepasang suami istri kemudian misalnya ada satu perceraian gitu ya, sebetulnya bukan regret ataupun remorse seharusnya. Yang sebelum melakukan perceraian itu harusnya lakukan repentance. Akibat tindakan mereka itu apa? Ya, perceraian adalah sesuatu yang Tuhan itu benci gitu ya, perceraian bagaimanapun di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nah, kalau ada nuansa surgawi, itulah kita baru benar-benar bisa bertobat. Ya, next slide. Cepat aja nanti kita tanya jawab. Nah, 3 dimensi repentance pertobatan. 1 adalah thoughts pikiran, 2 word perkataan, dan 3 itu perbuatan. Nah, ini sebetulnya yang satu dimensinya adalah dimensi mental. Tiga ini adalah dimensi mental, verbal, dan practical. Atau kalau dibagi 2 adalah inward heart kepada kehidupan luar. Dari inward aspek kepada outward aspek, ya. Inward aspeknya itu adalah pikiran itu, ya, di dalam. Kemudian outward aspeknya itu adalah harus nyata di dalam perkataan maupun di dalam perbuatan. Memiliki yang pertama tanpa yang kedua adalah kemunafikan. Jadi artinya kalau orang hanya bertobat di pikiran tapi tidak dilakukan, itu adalah kemunafikan. Tapi sebaliknya, melakukan yang kedua tapi tanpa yang pertama adalah bertentangan secara moral. Jadi ini bagus sekali ya. Ini 3 dimensi daripada repentance. Contoh misalnya seorang tukang taksi ya, yang mengembalikan uang taksi setelah setengah jam bawa putar-putar passengersnya gitu ya. Wah, supaya uang taksinya itu ada ekstra. Tapi ketika dia bertobat, dia itu benar-benar bertobat, dia bukan hanya sekedar aduh gue salah gitu ya, udah merugi atau dia remorse, enggak, tapi dia langsung balikan termasuk dengan uang taksinya ya. Next slide, brother. Nah, pikiran ini sebuah kesadaran akan dosa-dosa yang silam. Kata repent Yunani itu metanoia, secara lateral itu artinya adalah perubahan pikiran. Meta change, noia itu mind, ya. Bertobat artinya itu berpikir tentang hal-hal dari cara pandang Tuhan. Jadi ini sekali lagi nuansanya itu adalah nuansa Tuhan,
nuansanya itu nuansa heaven gitu ya. Ini berkata yes untuk God's yes dan tidak untuk God's no. Kalau Tuhan katakan yes, yes. Ya itu Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan, ya kita jangan gitu ya. Jadi ini adalah berpikir tentang hal-hal dari cara pandang Tuhan. Thinking about things in God's way gitu ya. Semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita merasa bahwa kita sangat jauh dari standar-standarnya Tuhan. Tuhan itu adalah mutlak kudus, mutlak murni, dan mutlak adil. Tapi sebaliknya, seseorang akan merasa bahwa ia sangat jauh daripada apa yang ia pikirkan sebelumnya. Jadi gini, artinya teman-teman, semakin kita itu merasa dekat dengan Tuhan, semakin bahkan kebenaran kita pun, kalau kata Yesaya itu dikatakan bahwa seperti kain kotor gitu ya, bukan untuk hal-hal yang buruk aja, tapi untuk hal-hal yang baik pun dibandingkan standarnya Tuhan itu adalah seperti kain kotor ya. Jadi the more we intimate with God, the more we feel worse gitu ya. Aduh, sangat jauh sekali gitu ya dengan Tuhan. Itu adalah tentang touch ya. Nah, next slide. Kemudian perkataan itu adalah pengakuan akan dosa-dosa silam ya. Ini adalah bagian daripada outward, tadi saya katakan outward aspects. Harus audible. Kalau tadi merasa bahwa kita sudah di repent di dalam pikiran kita, harus dinyatakan dengan kata-kata ya. Thinking, berpikir berlawanan dengan tindakan yang sebelumnya dilakukan, butuh diikuti dengan speaking. Jadi kalau tadi berpikir metanoia ya, sekarang harus dinyatakan, harus ada pengakuan, harus ada speaking, berbicara secara berbeda. Belum selesai. Ini mungkin nyata dalam kasus ini ya, apa namanya, kalau kita bersaksi di Full Gospel atau ibu-ibu LOF di Full Gospel ya, dulunya aku lakukan gini tapi sekarang enggak gitu ya. Nah ini kan outspoken ya, dibicarakan. Jadi dari tadinya udah bertobat, metanoia, kemudian sekarang harus dilakukan lewat mulut gitu ya. Mulut adalah saluran komunikasi antara yang ada di dalam dengan yang di luar dari seseorang. Kalau di Matius 12 ayat 37 itu juga Markus 7 ayat 18 23, Yakobus 3 ayat 9 12 itu berbicara tentang mulut ya, mulut kita ya. Bahkan semua dosa itu keluar dari hati melalui mulut ya. Nah, ini juga yang saya seringkali keliru gini nih, teman-teman. Kita ada seringkali kalau menerima Yesus itu pakai apa sih namanya, doa untuk pendosa gitu loh. Biasanya, Tuhan aku seorang pendosa, aku undang Tuhan masuk ke dalam hidupku sekarang dan masuk sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebetulnya yang Tuhan mau ataupun Alkitab ajarkan kepada kita, dosa yang kita harus akui itu adalah sifatnya harus plural. Jadi satu demi satu kita sebutkan, bukan singular. Kalau singular kan cuma satu. Aku telah berdosa Tuhan. Pokoknya diborongan semua gitu ya, dosa. Enggak, harusnya firman Tuhan katakan harus itu seperti harusnya plural, disebutkan satu persatu ya. Yohanes Pembaptis mengisyaratkan seorang untuk mengakui dosa-dosa secara spesifik di depan umum sebelum ia dibaptis. Perbuatan-perbuatan kegelapan perlu dibawa ke dalam terang di hadapan manusia dan Tuhan. Itu adalah pengakuan. Next slide. Nah ini dia nih ya, yang tadi saya katakan firmannya. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi hati-hati pula dengan perkataan kita gitu ya, akan dicatat semua.
Ya, apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan seseorang. Itu di Markus 7 ayat 20 dan 21. Kemudian ada list Yakobus 3 ayat 11 sampai 12. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat, dari yang mulut yang satu keluar kutuk. Ini nggak boleh. Ya. Nah, ini bicara tentang pentingnya pengungkapan melalui lidah atau mulut kita. Next slide. Nah, ada dua keuntungan akan pengakuan dosa-dosa secara spesifik. Ya, ini plural, jadi kita sebutkan. Lebih baik mengaku sekarang secara sukarela daripada ngaku nanti dipaksa. Apa yang tidak tertutupi sekarang oleh orang akan ditertutupi oleh pengampunan Tuhan. Tapi apa yang tertutupi sekarang oleh orang karena nggak ngaku akan terbuka juga nantinya oleh penghakiman Tuhan. Di hadapan Tuhan semuanya akan terbuka. Ya. Nah, yang kedua, keuntungan kita akan pengakuan dosa secara spesifik adalah kita menunjukkan kita bersedia untuk menerima tanggung jawab atas setiap pengakuan kita. Nah, ini ada dalam banyak kasus teman-teman hati-hati juga harus secara bijaksana ya. Ada seorang istri yang nggak terima loh suaminya ngaku ngaku semua list dosanya gitu, malah memperuncing gitu. Harus timingnya mesti tepat ya, harus timingnya harus tepat. Tapi yang benar itu memang harusnya diakui secara spesifik. Next slide. Nah, perbuatan. Tadi ingat ya, thoughts, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Koreksi akan dosa-dosa silam. Kata-kata pertobatan perlu diikuti dengan perbuatan-perbuatan pertobatan. Jadi, words harus diikuti dengan act atau deeds. Ya. Yang satu berbicara inward, itu adalah pikiran. Outwardnya itu dua, words, kata-kata, dan deed atau action. Buah yang sesuai dengan pertobatan. Ini luar biasa. Kalau Anda lihat di Lukas 3 ayat 8 sampai 12 ya, dikatakan hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya. Itu Lukas mengatakan gini loh. Membagikan pakaian untuk orang-orang miskin, memberi makan orang-orang miskin. Nanti di ayat-ayat berikutnya Anda lihat baca. Kemudian rekening keuangan yang siap untuk diaudit. Berhenti untuk menyalahgunakan otoritas jabatan untuk kepentingan pribadi. Jangan menagih lebih banyak dari gaji yang telah ditentukan bagimu. Jangan merampas dan memeras. Cukupan dengan gajimu. Ini luar biasa sekali. Bukan hal-hal yang religius ini atau agamawi ini. Tetapi hal yang sehari-hari. Justru hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Jadi harus praktikal gitu loh. Nah, Lukas memuat daftar-daftar perbuatan apa yang sifatnya itu buah dari pertobatan. Ini listnya banyak nih. Ayat 9, 10, 11, 12, 13 nanti dibaca sendiri. Ya, ini saya list dari sini. Next slide. Nah, bagaimana kita cara menolong orang untuk bertobat? Ini penting sekali nih, ya. Jadi sekali lagi sinner's prayer yang seringkali dipraktekkan, mari ikutin doa saya, gitu ya. Aku telah berdosa Tuhan, masuklah dalam hidupku. Itu bukan repentant dan nggak mungkin repentant itu hanya dalam waktu 3 atau 4 menit, ya. Nah, bagaimana sekarang kita menolong orang untuk bertobat atau untuk diri kita sendiri, ya? Ada 3 S nih, kalau kata Opa Pausen. Harus serius. Pertobatan itu adalah urusan yang serius. Tidak boleh main-main. Ada 2 kata yang bisa mengingatkan kita akan hal ini. Harus ada takut, fear, dan peris. Kalau kita nggak bertobat itu kita bisa binasa. Ya, Yesus mengatakan janganlah kamu takut kepada seorang yang dapat membunuh tubuh tapi tidak dapat mengirimkan kepada neraka gitu ya. Ini ada kata-kata harusnya fear yang kudus yang mengingatkan pada kita kalau nggak bertobat, waduh, kita akan larinya bisa ke neraka nih. Akan jadi peris. Kalau Opa Paus bilang sebuah botol minuman panas itu kalau botolnya itu peris, rusak, disebut botol tapi nggak bisa berfungsi. Nah, demikian juga orang Kristen ya, tetap Kristen sih, tapi nggak
Kalau nggak bertobat, dia nggak akan bisa dipakai, gitu ya. Jadi pertobatan adalah sesuatu yang serius. Yang kedua adalah yang kedua spesifik, ya. Nah, ada tiga kata Opa Pausen, bagaimana kita bisa menuntun orang kepada pengakuan dosa yang spesifik, yaitu ada guided conversation. Jadi kita sebagai konselor itu tanya gitu loh. Coba kamu ingat-ingat lagi dosa-dosa apa yang kamu sudah lakukan, ya. 1, 2, 3. Nah, ada detail list of sins. Nah, ini dibuat dulu detail listnya. Kalau menurut Opa Pausen itu ada 130 dosa di Perjanjian Baru. Kita bikin semua listnya. Suruh dia ngeliat supaya tick mark gitu ya. Dosa-dosa mana aja. Nah, itu akan menolong untuk bisa keluar dari semua apa yang dia lakukan salah. Sehingga hidupnya dapat bertanggung jawab tadi, ya. Kalau sekarang nggak ngaku pun percuma, nanti Tuhan juga tahu kok gitu ya. Nah, yang ketiga kata Opa Pausen itu adalah harus pewahyuan secara langsung, immediate revelation dari Roh Kudus. Ini penting sekali. Again and again, teman-teman, segala sesuatu itu berasal dari Roh Kudus. Nah, pernah Opa Pausen itu konsultasi seseorang yang homoseks, ya. Terlalu diterangi oleh Roh Kudus, Opa Pausen, coba kamu dari mana kamu bisa mulainya di mana gitu. Kata dia di boarding house. Enggak, Roh Kudus nggak mengatakan nggak dari boarding house. Kamu coba lihat lagi. Ternyata itu dari keluarga. Nah, ini ada Pak David Wongso juga yang kaitannya dengan pelayanan mengenai seorang ayah gitu ya. Ternyata gini, hampir semua dosa homoseksual itu berasal dari keluarga karena peran daripada ayah dan ibu itu dibalik. Ibunya sangat dominan. Nah, ternyata si anak ini adalah hasil dari sang ibu yang kawin cerai dari suami yang ketiga, dan istrinya tuh galaknya luar biasa, sehingga sang anak ini kalau tidur itu lebih nyaman dengan papinya. Papinya juga sama gitu ya. Nah, dari situlah dia ketahuan bahwa ini rootnya itu adalah dari keluarga, dari orang tuanya. Jadi ada pewahyuan langsung. Jadi menolong orang untuk bertobat itu bisa ada 3. Ada guided conversation, yaitu percakapan yang dituntun, kemudian buat list daripada dosa, disuruh tick mark dia gitu ya. Tapi juga langsung dari pewahyuan Roh Kudus. Dan yang ketiga harus sensibel, bijaksana, berakal sehat. Jadi gini, menurut Opa ada 2 hal, emosi dan tindakan dari pertobatan. Itu harus punya akal sehat. Ada hal yang sifatnya membetulkan rasa bersalah, orang tuh kadang-kadang berlebihan sekali rasa bersalahnya, ya. Contoh untuk dosa misal masturbasi, yang memang tidak ada di dalam Alkitab, ya. Dia terlalu berdosa terus. Nah, ini harusnya sensibel, bijaksana. Yang Yesus mau perbaiki itu adalah bukannya psychological guilt, tetapi moral guilt, ya. Jadi pembunuhan, perzinahan itu. Tapi kalau sekedar misalnya, ini juga bukan mendorong orang untuk masturbasi, rasa bersalah, benar-benar bersalah terhadap masturbasi, itu yang mestinya kita betulin, ya. Nak atau kamu jangan merasa terlalu bersalah kamu. Kemudian ditunjukkan cara-cara yang benar untuk mengatasi rasa bersalahnya, ya. Nah, penutupnya gini, Alkitab tidak mengajarkan kepada kita pembenaran oleh pertobatan. Nggak ada. Alkitab tuh tidak mengajarkan justification by repentance, tetapi diajarkan justification by faith. Berbalik dari dosa lewat pertobatan adalah pendahuluan yang tepat untuk beralih kepada Kristus di dalam iman. Nah, ini adalah our next stop, pembahasan selanjutnya. Habis repentance, kita akan masuk kepada faith atau belief in Christ. Nah, ini penutupnya tadi betul Pak Adam. Ini. Karena itu sadarlah dan bertobatlah
supaya dosamu dihapuskan. Jadi kalau Yohanes Pembaptis, Yesus dan Paulus selalu mengatakan bertobatlah, bertobatlah. Bahkan kalau Yohanes Pembaptis sebelum kita dipermandikan itu harus kita list dulu dosa-dosa kita. Begitu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk tema kita pada hari ini, repentance. Mari kita tanya jawab, ya. Oke, saya Oke, thank kembalikan you. kepada Pak Adam. Thank you Pak Vincent. Waduh, seri 2 makin seru aja ya. Semuanya ada berapa seri nih Pak Vincent? Ada 5 apa 6 ya? Ada 6 tuh konklusi. Nanti kita ngerangkum Oke, semua. Jadi jadi kita akan masih maju nih abis repentance ini nanti believe in Christ. Itu juga tema yang paling debatable lah, ya. Karena itu tapi sebagai tema sentral itu, ya. Oke, thank you. Wah, terima kasih ya Pak Vincent. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Pak Vincent. Ini Ya, luar sekarang biasa boleh buka lah, sekali. boleh buka itunya, mute-nya boleh buka. Silakan. Ya, teman-teman yang mau bertanya, boleh bertanya. Saya yakin banyak sekali pertanyaan. Saya sendiri ada pertanyaan karena susah sekali buat membedakan itu 3 ya. Regret, remorse, Regret, sama remorse, sama dan repentance. repentance. Ya, jadi saya tadi dengar Pak Vincent bilang regret itu seperti menyesal kepada diri sendiri ya. Yes. Remorse itu seperti merasa bersalah Bersalah kepada untuk orang apa yang lain. dilakukan kepada orang lain. Ya, Nah, repentance itu merasa bersalah kepada Tuhan. ya, ya. Kira-kira dimensinya itu dimensi heavenly gitu loh, ya. Oke, jadi yang kita Heaven. mesti repent itu kesalahan kita kepada Tuhan, bukan kesalahan Ya, kita kepada makanya kan diri tadi, sendiri. ya, ya. Gitu ya. Jadi kalau hanya diri sendiri aja regret doang gitu. Regret nggak usah repent. Harus dimensinya itu dimensi Tuhan, itu baru repentance. Nah, Oke, ya jelas sekarang. Ini baru sekali, jadi kita belajar vocabulary yang baru, regret, remorse, sama repentance ya. Kadang-kadang kita masukin semua ke dalam satu kotak nih, semua tiga-tiganya. Merasa salah, nggak pernah di kategori ada salah ke siapa. Ini bagus sekali Pak Vincent, satu ilmu yang kita belajari malam ini. Teman-teman yang mau bertanya silahkan dibuka dan langsung tanya aja. Pak tapi David terus kayaknya terang udah aja ya siap. Pak Adam, Ya, saya tuh terus ngulang-ngulang aja, masih terus belajar terus loh. Benar sekali, buku ini tuh luar biasa sekali. iya Luar biasa betul. sekali. Pak Vincent sudah selalu bicara tentang Opa David Paulsen. Saya sendiri ada buku yang tebel tuh, yang Unlocking the Bible. Oh Tapi ya, karena Unlocking the Bible. saking tebelnya tuh susah sekali nelennya. Nah, sekarang udah nelen ini dikit ya, kelihatan lebih interested ya. Mungkin kalau satu hari bisa ada kesempatan saya baca juga. Itu tebel banget. Kalau untuk teman-teman, ini sudah ada yang bahasa Indonesia tuh, Waduh, itu membuka Unlocking. isi Alkitab. Ini lebih gampang. Kalau bahasa Inggris, mungkin kalau untuk Bro Adam, Pak Erwan, atau Pak David Wongso, pakai Unlocking the Bible lebih cepat. Tapi kalau yang bahasa Indonesianya mau cepat, ini udah ada. Ya. Ini juga Pak David ini nanyakan bukunya beli di mana. Minggu lalu Pak Vincent bilang bisa ke Kurung. Katanya ada di bagian klasik ya. Klasik apa Pak betul, Vincent? dikurung di bagian klasik. Betul sekali, dikurung. Ya. Dulu saya beli Unlocking the Bible itu di bagian klasik yang paling agak masuk ke dalam, Pak. Classical books. Kalau Pak David Wongso baca Unlocking the Bible boleh kunci kamar kira-kira 3 bulan. Tebal banget. Huni, Mam, ini kamu dulu beli di mana, Mam? Yang bahasa Indonesia? Di Jakarta banyak. Maksudnya jangan bahas itu dulu kali ya, Oke. fokus kepada ini. Oke, kita Ternyata fokus. Ibu banyak urusan. Maaf. Iya. Thank you Bu Huni.
Oke, yang lain yang mau bertanya silahkan. Pak David, atau Pak Erwan, atau Pak James, atau Pak Lisun, silahkan, atau ibu-ibu yang lain. Udah jelas semua atau gimana? Mungkin Bu Risa, coba Bu Risa. Baik, sore semuanya. Selamat sore, Bu Risa. Saya mau tanya satu nih tadi kan bagaimana kita membimbing orang untuk bertobat ya. Karena saya juga dulu juga melakukan yang sama gitu ya, membimbing atau guide orang untuk bertobat itu salah satunya dengan membuat list tadi itu ya. Katanya 130, saya rasa sekarang udah berkembang kali ya. Kalau kata Opa Paulsen 130 jenis dosa kan ya di perjanjian baru. Itu dia. Nah, saya mau tanya sebenarnya gitu ya, karena ternyata tidak juga semua orang tahu atau melakukan ini gitu ya, untuk melis apalagi sampai sedetail itu. Walaupun saya sendiri melakukannya gitu ya. Apa sih pengaruhnya sebenarnya gitu ya? Pengaruhnya sebenarnya kepada kita-kita yang melewati tahapan-tahapan repent ini yang tidak melakukan itu gitu ya, yang nggak mengakui sedetail itu, list-list itu, sekecil itu apa yang Roh Kudus ingatkan bahkan dalam kita gitu, dengan yang tadi itu yang main gelondongan aja gitu, yang borongan gitu ya. Ampuni dosaku Tuhan, yang sengaja maupun yang tak sengaja gitu ya. Apa sih pengaruhnya terhadap pertumbuhan iman kita atau pertumbuhan pengenalan kita, pertumbuhan kekristenan kita gitu. Kira-kira bagaimana? Ada pendapatnya gimana? Nah, gini Risa, bagus sekali pertanyaannya. Di sesi pertama kita itu saya mengatakan apa yang diomongkan oleh Opa, bahwa birth affect life gitu ya. Jadi kelahiran itu akan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Bahkan Opa mengatakan proses konversi itu akan sangat berpengaruh terhadap sisa kehidupan kita di dalam kekristenan, ya. Kalau kita itu nggak beres prosesnya, proses kelahirannya, itu kita nggak akan sempurna perjalanan kekristenan kita. Kurang lebih seperti itulah, ya. Kemarin juga ada bicarakan bahwa bisa aja kita maju dengan 4 silinder, 3 silinder, 2 silinder. Kalau yang komplit 4 silinder ya. Nah, kalau itu proses repentance-nya itu nggak sempurna, tanda petik ada hidden sins yang mungkin akan muncul kembali tuh, Riz. Ya. Tapi kalau udah diungkapkan semua, merasa bertanggung jawab. Apalagi kemudian ada heavenly nuansa surgawi. Aduh, kalau gue lakukan ini lagi, gue ini akan berhadapan dengan Tuhan gitu ya. Akan tidak menyenangkan Tuhan. Akan ada hukuman dari dia. Nah, itu mungkin yang bisa bagikan. Berarti kalau nggak sempurna itu ada something yang tetap hidden. Bisa tetap jalan di dalam kekristenannya. Cuman nggak akan prima gitu ya dalam perjalanan kekristenan kita. That is my answer. Ya. Ibu Uni mau tambahkan mungkin Bu Uni. Kok pilih saya? Soalnya kelihatan udah siap-siap. Mungkin berangkat dari pengalaman sendiri ya. Saya ingat waktu kita pertobatan memang juga prayer, sinners prayer itu. Tapi sesudah itu ada sesi kita pelepasan. Nah, saya ingat banget waktu pelepasan itu kebetulan yang melayani kita itu ibu pendetanya ini punya karunia penglihatan gitu. Jadi ketika dia berdoa, misalnya saya ingat banget ketika dia berdoa buat saya maupun Vincent, itu satu-satu dosa kita disebutkan. Dia bilang, Vincent, ini kamu waktu itu
ada gini begini gitu ya. Terus padahal aku bilang kayaknya itu sepele gitu. Ada satu ibu waktu suami saya kerja di Lampung itu sayang banget sama dia. Nah itu Tuhan tuh nggak berkenan, aneh ya. Terus, jadi itu kita ngaku dosanya satu-satu. Tuhan, aku minta ampun atas dosa ini. Gitu, ingat, Det? Iya, iya, Nah, iya. terhadap Saya saya masih ingat juga, itu karena pendetanya itu semua ngungkapin semua gitu loh. ya kayak Gua gitu. lihat kamu tuh lagi gini-gini. Dia bisa lihat, dia punya penglihatan, tapi maksudnya tidak semua orang kan punya karunia penglihatan kan. Cuman aku maksudnya, wow gitu loh. Kok Tuhan bisa luar biasa kayak gitu. Nah, terus habis itu kita kan udah tahu bahwa dosa kita yang lama kita udah lepaskan. Ya nggak mungkin kita balik ke situ lagi gitu. Jadi dengan adanya satu pengungkapan seperti itu membuat kita tentu lebih smooth ya dalam ini ya, dalam memasuki tahap selanjutnya. Kalau saya boleh uraikan misalnya sama seperti perjalanan kehidupan kita itu sebagai orang Kristen itu mirip dengan perjalanan orang Israel keluar dari Mesir menuju Gunung Sion. Nah, mereka kan keluar dari Mesir itu banyak cobaan ya, di padang gurun lah, banyak apa ya, hal-hal yang membuat mereka balik lagi ke dosa yang lama. Nah, kalau kita taat dan cepat, itu lewat padang gurunnya juga cepat. Kita juga lewatin padang gurun, termasuk apa yang Pak Vincent sering disaksikan itu bangkrut, apa itu kan semua padang gurun kehidupan. Nah, sampai kita move forward, ada ketika orang Israel mau setelah muter-muter, itu kan terus mereka bergerak maju kan. Nah, kita juga mengalami itu. Kadang-kadang kita merasa kok stuck ya gitu. Nah, dengan kita lebih paham bahwa oh saya tuh udah ninggalin, kenapa saya nggak lebih cepat lagi sampai kepada titik bergerak maju terus masuk tanah Kanaan kan. Nah, ketika kita masuk tanah Kanaan juga kita jangan santai-santai karena kita berkawan dengan musuh-musuh seperti di kitab Hakim-Hakim kan. Nah, akhirnya kan orang jadi ya udahlah misalnya males baca Alkitab ataupun malas melayani atau banyak hal yang membuat kita berkawan itu musuh rohani kita, ya kan? Nah, musuh rohani itu membuat kita betah dengan sesuatu yang menghambat perjalanan kita. Artinya aku bilang kalau kita sadar kita akan mau bergerak maju gitu. Sampai kita menetap di Gunung Sion di mana kita nggak mau ada apa-apa lagi, sebenarnya kepengennya cuma sama Tuhan. Nah, itu kita berusaha. Jadi efeknya adalah jika kita nggak benar-benar beresin step by step, ya akhirnya kita jadi lambat. Makanya kenapa kita kadang-kadang lihat orang Kristen, lah namanya Kristen kok kayak gitu. Kira-kira itu menjawab. Nah, mungkin Bu Risa sendiri bisa menjabarkan kepada kita. Thank you, Ma'am. Thank you, Bu Ni. Oke. Ada satu lagi nih kasus contoh yang bagus sekali nih, ya, yang bisa menjawab semua saya rasa. Opa Paulsen itu pelayanan di Aberdeen, ya. Dia khotbah itu setelah beberapa khotbah KKR besar lah, ya. Lalu ada seorang gadis yang datang setelah dia khotbah dan dia merasa frustasi dengan apa, kok dia hidupnya nggak berubah-ubah gitu ya. Udah ngikutin dari satu KKR kepada KKR lain, semua didengerin semua, Louis Palau yang hebat-hebat. Akhirnya dia minta konsultasi, counseling dengan Opa Paulsen. Nah, ini pentingnya sekali Roh Kudus. Opa Paulsen ngomong, kamu itu sekarang hidup dengan siapa? Ini digerakkan, ya. Oh, aku hidup dengan si ini seorang pria. Dia tanya, apa kamu married? Enggak. Apa kamu melakukan hubungan seperti kamu orang-orang yang menikah? Iya. Kenapa kamu nggak mau married resmi? Kata, itu hanya sebuah paper aja kok. Asal kita saling mencintai. Nah, ini penting sekali. Rebuke akan untuk pertobatan itu perlu sekali. Dia langsung lakukan. Dia langsung ngomong begini. Kalau kamu ingin kamu disembuhkan, you must choose. Kamu harus pilih. Pilih Yesus atau pilih pria ini. Kamu nggak bisa hidup dalam dosa kayak seperti itu dan mengikuti Tuhan. Tuhan nggak mau. Nah, dia bilang dia ikut dari satu KKR kepada KKR lain. Hanya si pendetanya bilang sudah beriman aja kepada Yesus. Kamu nanti akan beres. Enggak.
harus ada pemberesan dulu sin-nya gitu loh. Repentant dulu atas sins, baru moving towards, baru believe in Jesus gitu loh. Ya. Nah, ini penting sekali. Jadi teman-teman mungkin ini juga untuk kita semua gitu ya. Jadi kalau kita nggak perlu kalau misalnya nggak perlu public announcement gitu ya, ngomong berdua dengan Tuhan aja, list dosa-dosanya, nggak apa-apa juga gitu loh. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kita mengaku dosa kita, maka Dia yang adil dan setia akan mengampuni seluruh dosa kita. Nah, lebih baik lagi adalah seperti Yakobus, suami istri saling mengaku dosa. That is best. Tapi istrinya juga mesti dewasa ya. Kalau suaminya ngaku dosa jangan dipentung nanti. Ya. Nah, itu Sheila nanya hal ini nih, berarti udah terjawab ya, Sheila ya. Udah kejawab ya Bu Risa. Jadi maksudnya memang repentant itu penting gitu loh. Jangan langsung udah ikut Yesus aja beres semua. No. Harus ada spesifik ya. Serius ya. Kalau kita ingin betul-betul bertobat serius, ini bisnis serius gitu loh. Harus ada fear. Kita jangan sampai jadi barang yang perish gitu ya, binasa gitu ya. Harus ada keseriusan, harus spesifik dan harus sensible. Bijaksana. Amin. Okay. Di chat Pak grup Sin. itu ada pertanyaan dari Sheila terhadap ini. Jadi saya kira itu menjawab ya. Tadi mengaku di kamar, mengaku sama Tuhan, apakah itu cukup? Ya, kalau memang itu saya rasa cukup ya. Unless kalau kita berhadapan dengan Yohanes Pembaptis, kita mesti public announcement. Maaf, Pak Vincent, mungkin saya mau tanyakan begini. Jika kita punya sesuatu yang merugikan orang, bagaimana sikapnya yang sehat? Nah, itu. Perbuatan itu adalah koreksi atas dosa masa silam. Iya. Bayangkan Sakius itu ya, bukan hanya hidupnya benar, tetapi jika ada yang kurugikan, akan kuganti 4 kali. Jadi put right untuk hal-hal yang dilakukan salah gitu ya. Itu harus balikan, dibayar gitu, dibayar. Jadi dosa-dosa masa gitu silam ya. itu balikin duitnya ya. Dibalikin. Jangan ditilep sendiri gitu. Makanya Yesus katakan, wah hari ini juga terjadi keselamatan di rumah ini. Ini luar biasa sekali. Karena dia bayar semua dosa-dosanya yang masa silam. Ya. Jadi tadi dikatakan pertama adalah thinking tuh pikiran-pikiran akan kesadaran akan dosa-dosa yang silam. Words itu adalah pengakuan akan dosa-dosa yang silam. Pertobatan itu perbuatan itu adalah koreksi atas dosa-dosa yang silam. Ya, tadi 3 poin tadi kan, ada thoughts yaitu berpikir kesadaran akan dosa-dosa yang silam. Perkataan itu adalah pengakuan akan dosa-dosa masa silam, dan perbuatan itu adalah koreksi atas dosa-dosa masa silam. Nah, koreksi masuk membayar akan dosa-dosa yang seperti masa Rasul silam. Paulus berkata kan, yang mencuri jangan mencuri lagi. Jangan mencuri lagi, bekerja keras dengan tangannya. Kalau bisa bagikan. Tapi saya mau tanya nih. Silakan. Kalau misalnya ada dosa-dosa yang tak terampuni ya, maksudnya yang udah berat banget gitu. Apakah itu masih bisa diampuni gitu? Kalau yang berat sekali gitu. Contohnya apa? Membunuh. Iya, membunuh atau berselingkuh gitu kan, misalnya. Pokoknya yang berat sekali lah gitu. Apakah itu Tuhan masih bisa mengampuni atau gimana ya? Kan tapi ada yang dosa yang nggak terampuni ya, maksudnya yang kayak dia menghujat atau dia kayak apa ya, menista agama atau gimana gitu ya. Pokoknya seperti itu gitu ya. Apakah itu masih bisa diampuni oleh Tuhan atau enggak gitu? Oke, saya langsung ini dosa yang salah satu yang berat adalah kita balik selalu ke Alkitab ya, baik di PL maupun di PB. Di PL itu kita tahu Daud kan ya. Daud kan bersetubuh berzinah dengan Batseba. Kalau kita lihat Tuhan itu Tuhan yang adil. Kalau yang bersalah harus menanggung hukuman, ya.
Daud itu lebih dari 13 hukuman diterima dari Tuhan. Tapi jiwanya diselamatkan oleh Tuhan. Pengakuan akan Daud itu ada di dalam Kisah Para Rasul 13, ya, ayat 22. Aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan kepadaku dan yang melakukan seluruh kehendakku pada zamannya. Itu luar biasa sekali loh. Ya, artinya apa? Walaupun dia itu berdosa, ya, secara manusiawi he must receive judgment ataupun penghukuman. Hukumannya secara manusiawi, ya. Jadi seperti orang juga korupsi, ya kan? Bertobat nih. Ya, tetap harus di hadapan negara, berhadapan dengan hukum negara, dia harus rela untuk dipenjara misalnya karena dia harus melakukan pencurian besar ataupun korupsi besar, ya kan? Tapi jiwanya diselamatkan, Bu Sela. Ya. Mungkin menjawab nggak? Ini very clear itu. Sela tadi nanya, Menjawab. apakah bisa diampuni? Ya, tidak Ya. ada dosa yang tidak bisa Tuhan ampuni kan? Kalau enggak, ada pengecualian dong dari Tuhan mati buat kita. Itu yang tadi dia tanya dosanya. Dosanya sudah diampuni. Ya, Namun konsekuensinya dia harus tanggung. Gitu. Jadi nggak bisa lepas dari konsekuensinya. Begitu ya Pak Vincent? Ya, betul. Bu Sela clear ya? Oke, makasih Pak. Ya, Kasih. sama-sama. Menjawab nggak Apa aja lah. Atau Saya ada juga yang ragu? saya Ada kalau yang nggak bisa saya nanti tanya apa Paulsen ya, cuman dia udah bersama dengan Tuhan. Saya akan lihat buku-buku ya. Ini banyak sekali, ribuan sekali. Case-nya itu bagus sekali. Sorry. Ya. Saya nggak bisa ini. Sometimes ya, the Holy Spirit itu reminds me gitu untuk hal-hal sorry seperti Pak Vincent, saya potong sedikit. Maksudnya Bu Sela kan ada nggak yang nggak bisa diampuni? Mungkin tadi dia mau nanya tentang menghujat, ya, menghujat Roh Kudus. Itu yang belum dijawab. Definisi menghujat Roh Kudus itu adalah sebetulnya yang saya tahu dan saya pelajari, menyamakan hal-hal yang ilahi dari Roh Kudus disamakan dengan hal-hal yang dari setan. Itu menghujat sebetulnya. Contoh misalnya ya, seperti misalnya contoh nih, makanya kita mesti hati-hati sekali, jangan sekali judging berbahasa roh gitu ya. Kalau itu keluar betul-betul berbahasa roh, tapi orang yang nggak percaya ataupun orang yang tanda petik berlainan denominasinya jangan langsung, wah ini dari setan. Itu bahaya loh. Itu udah mendekati. Pak Paulsen juga bilang, mendekati ke arah hujat itu. Ya. Jadi hal-hal yang dari Roh Kudus itu disamakan dengan hal-hal yang dari setan. Itu yang menghujat. Mungkin clear ya? Clear. Sela. Berarti Ya. kalau menghujat itu bukan berarti kita kayak misalnya kita pindah agama atau kita apa ya? Kayak misalnya tapi kalau dalam sikap sehari-hari gitu ya. Nah, itu juga kayak tadi kan menghina bahasa roh atau gimana. Kalau pindah agama sih jelas itu kan nggak di dalam Kristus kan, udah pasti ya. itu kan. Berarti Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran yang hidup. Siapa yang tidak mengakui dia ya tidak bersama dengan Bapa gitu loh ya. Jadi itu clear sebetulnya kalau itu sih. Ya, jadi udah itu sih di luar konteks, berarti itu tanda petik itu sebetulnya kemurtadan karena yang bersama dengan Tuhan sudah nggak bersama dengan Tuhan. Itu bukan dosa besar lagi, memang itu murtad, itu dianggapnya murtad. Oke. Makasih nih. Kalau dalam bahasa Kristennya ya murtad ya. Tapi sebaliknya orang-orang sana juga bisa menganggap itu murtad juga. Ya, kita percayanya iman kita gitu loh. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Oke, apa lagi? Oke, thank you Pak Vincent. Saya lihat Pak Erwan sudah udah siap-siap nyalain audio nih. Udah mau tanya atau apa Pak Erwan? Enggak, saya bukan mau tanya, cuma saya memang sangat senang dengan pelajaran seperti ini, khususnya saya di bagian doa ya. Karena kita tidak bisa kalau seseorang menceritakan sesuatu langsung kita doain,
sementara kita belum cari akal persoalannya. Itu dia, betul. Ya, bukan hanya asal tembak, ini tolong doakan, langsung kita doakan. Bukan begitu caranya. Memang beberapa saat ada hal tertentu boleh kita doakan. Tapi kalau kita doakan kemudian tidak dijawab-jawab, tentunya itu ada satu pertanyaan yang harus kita cari tahu, kenapa. Nah, dan ini akan lari ke dalam berbentuk pertanyaan-pertanyaan atau berbentuk satu konseling ya, Pak Vincent ya. Iya. Nah, tentu di dalam konseling ini saya diajarkan bahwa kita itu pertama harus mempersiapkan diri dulu. Kita harus bertanya kepada Tuhan, kira-kira ini orang yang mau kita konseling itu ada di persoalannya di mana, dan sambil kita juga harus siap bahwa kita juga harus bisa gitu loh. Jangan kita hanya menjudge, tapi kita juga sendiri nggak tahu apa yang mau diituin. Jadi kita harus minta hikmat dari Tuhan. Itu persiapan pertama. Kemudian teknisnya, saya diajarkan bahwa itu kita harus banyak bertanya, ada 5 why, istilahnya 5 W, when, who, apalagi itu ya, where, what, Why? pokoknya why, itu Where? ada 5. Where? Where, pokoknya 5 W atau 5 wife singkatannya, tapi 1 suami, how, husband. Jadi ini hanya kata-kata aja. Jadi 5 W dan 1 how. Dari situ kita gali. Jadi itu pertanyaan tadi Ibu Lisa mengatakan, bahwa kalau kita mengaku dosa satu persatu, itu ada apa baiknya nggak? Ada. Contohnya begini, dosa kita 1 ya, ini saya ilustrasi aja ya. Nanti tolong Pak David Wonso yang koreksi, beliau lebih pintar dari saya, memang dia ahlinya di situ. Ya betul. Contohnya, 1 dosa itu 1 tas di punggung saya sini ya, itu misalnya dosa dari saya. Kemudian 1 lagi dosa misalnya dari orang tua saya, dari papa saya, itu kan turun juga ke saya kan, itu kalau belum dibereskan, saya taruh lagi di kanan sini gitu loh. Terus 1 lagi dari mama saya gitu loh. Mama saya juga berbuat dosa, ini contoh. Itu saya taruh lagi di sini. Jadi kan saya udah tanggung 3. Nah, ini contoh lagi 1 yang saya buat lagi terhadap teman saya. 1 lagi saya pegang di sini. Terus 1 lagi saya berbuat dosa terhadap bos saya tanggung lagi di sini. Nah, ini contoh begitu banyak, mungkin ada 6, 7, 10 deh. Nah, cerita tiba-tiba saya ingat, saya ada berbuat dosa kepada bos saya. Jadi itu harus dibereskan. Kalau saya udah mengaku, saya bereskan, berarti tas itu diangkat dari pundak saya. Kan berarti saya lebih ringan kan dalam menjalani kehidupan ini gitu loh. Jadi makin banyak yang saya dikasih tahu dan saya membereskannya dengan 1 pengakuan, tentu pengakuan dan pengampunan ya. Pengampunan juga harus, jangan hanya ngaku tapi tidak diampuni ya salah juga. Nah, itu nanti makin ringan. Jadi perjalanan kita itu lebih mantap gitu loh. Ya, ada beberapa hal ya. Ada dosa ya memang kalau kita yang berbuat dosa, kita mengaku. Tapi kalau ada dosa orang lain, kita hanya dikasih oleh Tuhan mengampuni. Kita nggak bisa berdoa sama Tuhan, Tuhan, hukum dia tuh, dia yang berbuat dosa terhadap saya. Nggak bisa. Kita harus minta Tuhan, hanya kita yang mengampuni. Urusan dosa dia, urusan Tuhan sama dia. Jadi kita nggak bisa ikut campur. Nah, jadi di sini hanya saya kasih contoh. Memang di dalam berdoa itu, konseling ini juga butuh, ya, supaya kita tahu akar persoalan. Karena kita kan semua tahu ya, apa yang muncul itu, misalnya dia stres, misalnya dia marah-marah, itu sebetulnya akar persoalannya bukan di situ. Itu adalah akibat. Akar persoalan itu ada dosa yang dibawa, yang di root itu yang harus dibereskan. Itu cara membereskannya ya itu harus dalam tanya jawab, tanya di situ ya. Guided conversation. Ya, conversation. Dan juga harus terbuka ya. Maksudnya antara konselor sama konseling yang dikonseli itu harus terbuka. Saya kira itu aja Pak. Mungkin nanti Pak David boleh tambahkan. Thank you Pak Herwan. Makin seru, makin malam makin seru nih. Bagus sekali ilustrasinya. Ya, itu contohnya. Saya dia kasih tahu juga. Makin seru ya, nih. Pak David udah nyala. Progress bebannya. Silakan Pak David. Pak David udah nyala, udah siap nih. Menambahkan yang disampaikan Pak Herwan tadi sesudah saya mendengarkan Pak Vincent, terima kasih.
Jadi saya jadi merenung juga, sesudah kita repent sama Tuhan, kan mungkin di keluarga ada orang-orang yang kita lukai ya, apakah anak atau istri. Jadi saya terpikir dan sering melihat keluarga-keluarga yang di sekitar, misalnya kalau ayahnya penjudi gitu ya, kan kalau secara psikologi itu anak kan identifikasinya sama orang tua. Jadi sedikit banyak sebenarnya dosa itu turun ke anak gitu, karena anak pikir itu hal yang biasa gitu kan. Nah, jadi ketika kita repent sebenarnya kita secara nggak langsung juga menyelamatkan anak-anak kita gitu. Karena mereka, anak bisa melihat, oh ternyata orang tua bertobat, sehingga anak juga mungkin tahu, oh itu hal yang tidak benar. Dan saya sendiri mengalami, misalnya saya keingat dulu waktu saya masih kerja kantoran pulang malam, saya kadang-kadang emosi sama anak saya ya. Nah, ketika saya bertobat dan saya sadar bahwa itu melukai mereka, sesudah saya minta ampun sama Tuhan, padahal itu jaraknya sudah lama sekali, mungkin sudah 10 tahun yang lalu, 5 tahun lalu. Lalu waktu saya minta maaf sama anak saya, itu ternyata juga melepaskan trauma atau luka batin di anak saya gitu. Dan semakin memulihkan saya dan memulihkan hubungan kami juga gitu. Jadi mungkin itu yang saya mau tambahkan juga. Ya. Wah, thank you. Thanks Pak David, makin seru nih. Bagus sekali Pak David. Thank you. Thank you buat sharing-nya. Ada satu hal yang Opa Paulsen itu wanti-wanti. Orang banyak berorientasi berkiblat kepada inner healing, tapi tidak atau bukan kepada repentance. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Inner healing seperti misalnya kepahitan, ya kan? Itu kan inner healing, penyembuhan jiwa. Tapi kalau penyembuhan jiwa udah tahu akarnya siapa, ya, tanpa repentance itu nggak akan sembuh gitu loh. Jadi inner healing akan repeating. Yang terbaik itu kalau kita udah tahu rootnya, kita harus mengaku dosa, kemudian dibereskan, itu clear. Tapi hanya sekedar tahu, oh dulu kenapa, ya seperti contohnya homoseksual yang tadi Opa Paulsen bilang lah, ya, dia tahu kan rootnya itu dari orang tua. Nah, langsung harus ada pengakuan gitu loh, diakui dosanya dan kemudian didoakan. Lalu yang kedua, ini kekeliruan yang saya belajar juga, sinner prayers, ya, yang banyak sekali dilakukan untuk full gospel gitu ya. Ketemu 2-3 menit, ikutin doa saya. Aku telah berdosa Tuhan, aku mengundang Kau sebagai Tuhan dan Juru. Itu sinner prayers. Itu namanya singular prayer, singular sin. Semuanya diborong, ya. Blank check aja itu, kayak cek kosong, isiin aja semua gitu ya. Nah, itu nggak mungkin akan bisa menyelesaikan. Jadi sebaliknya bagaimana kalau di full gospel itu? Kata Opa saya juga akan terapkan. Sebaiknya let the person yang confess by himself atau herself. Dia mesti ngomong, Tuhan, aku telah berdosa. Dia yang ingat dulu aja, yang ingat. Aku telah misalnya menipu, ya kan? Apalagi berbohong, ya, berzina misalnya loh, ngata-ngatain gembala saya, whatever lah, ya, yang ingat gitu loh ya. Udah plong nanti kalau ingat lagi dia sendiri doa di kamar kepada Tuhan. Itu dia akan lebih responsibel terhadap hidupnya. Yang tadi seperti Opa katakan itu.
daripada sekarang nggak secara voluntarily, toh nanti juga Tuhan tahu, dipaksa juga, nggak bisa latih. Jadi dua hal, hindari sinner prayer, ya. Yang kedua, kalau kita mendoakan orang untuk terima Tuhan, bukan terima Tuhan, believe in Jesus. Kayak lagi saya juga mau ngubah nih, ya. Jangan terima Tuhan, tapi believe in Christ, itu yang benar, ya. Tapi terima Roh Kudus, gitu loh. Jadi believe in Christ, believe in Christ. Dia percaya kepada Yesus, nggak cukup dengan sinner prayers, gitu ya. Tapi let him atau let her ngaku dosanya sendiri. Kemudian kita berdoa. Thank you. Itu Thank you, aja. Pak Vincent. Itu. Ada pertanyaan terakhir nih, kita mungkin kasih Bro James Hendra nih untuk bertanya terakhir, dan sudah itu kita boleh tutup ya. Oke, Bro Hendra, silakan. Oke, thank you Pak Adam, thank you Pak Vincent. Pertanyaannya singkat aja sih, yang simple aja. Ngomong tentang pertobatan atau repentance itu tadi kan Pak Vincent bilang harus bertobat dulu pemberesan baru datang ke Kristus. Itu berarti repentance itu sebenarnya initiated by ourselves atau kekuatan Tuhan sebenarnya yang initiate kita untuk bertobat. Terus kalau misalnya orang yang sudah bertobat terus itu balik lagi ke dosanya lagi terus bertobat lagi, is it called a true repentance? What's the definition of repentance menurut Pak Vincent? Kalau orang udah balik lagi repent, jatuh ke sin lagi, harus repent lagi. So, what's your view about this? Itu aja. Jadi sebetulnya kalau kita ingat yang pertama ya, sesi pertama, baik itu keempat-empatnya, keempat step ini, semuanya murni dari Tuhan dan juga dari manusia. Jadi both. Kalau Opa bilang keempat-empatnya dari Tuhan dan keempat-empatnya ada usaha manusia yang ikut di dalamnya. Jadi mudah-mudahan ini menjawab both. Jadi dari atas dan manusianya, gitu ya. Jadi iman juga kan nggak akan bisa terjadi kalau Tuhan yang nggak kasih, ya kan? Kemudian manusia yang meresponi. Jadi sebetulnya antara apakah ini Calvin atau Arminian, both. Bukan Calvin. Kalau Calvin kan semua dari Tuhan. Kalau Arminian semua dari manusia. Ini harusnya both. Itu bagus sekali tuh, Opa Pausen. Luar biasa. Jadi both, ya. Terus pertanyaan kedua tadi yang tentang kalau misalnya sudah bertobat terus balik ke dosa lagi, apakah harus bertobat lagi? Is it called true repentance? Or what's the definition of that? Kalau misalnya orang yang bertobat itu balik ke dosa lagi, Pak Vincent? Ya berarti dia belum betul-betul truly repentance kan. Kalau ada nuansa surgawi itu harusnya nggak repeating ya. Kan berarti dia hanya pada waktu dia hanya masuk di dalam regret ataupun remorse saja. Belum kepada repentance. Makanya ini kalau Opa tuh bagus sekali, saya banyak belajar sekali. Jadi kalau hanya untuk ini kemudian terulang lagi ya, iri hati, ulang lagi, kemudian aduh kenapa gue lakukan ini, berarti regret. Tapi kalau contoh lah sangat jelas sekali, misalnya dalam hal misalnya sekarang banyak divorce and remarriage ya, ada teman-teman juga di Full Gospel gitu ya, ada beberapa. Harusnya divorce dan remarriage kan Tuhan tidak pernah merancang sebuah perceraian. Tuhan selalu merancangnya itu keharmonisan, kelanggengan, ya. Nanti harus ada dimensi heavenly-nya itu. Kalau gua lakukan gini, gua berdosanya bukan kepada manusia atau bukan gua hanya menyakitin istri gua ataupun pasangan hidup gua, tapi harusnya berdosanya kepada Tuhan. Nah, kalau ada heavenly nuance ya, nuansa surgawi, itu orang biasanya ada tanda petik takut akan Tuhan, ya. Tapi kalau hanya regret aja atau remorse, itu easily to repeat biasanya. Tapi kalau ada sin against heaven, itu susah tuh. Biasanya agak susah, agak berat gitu ya. Aduh, ini melanggar Tuhan nggak ya? Melanggar aturannya nggak? Aku akan menyenangkan Tuhan nggak ya? Ini sekali lagi bukan berarti bahwa saya sempurna ya. Banyak juga
ada kesalahan-kesalahan. Yang paling tahu banyak kesalahan istri saya terutama. Ya. Tapi maksud saya, I know what is the perfect ones gitu ya, yang benernya. Kita kan semua dimurnikan, disempurnakan. Tapi kita harusnya punya heavenly view. Itu mungkin bahasanya heavenly view, ya. Wow. Itu yang paling benar. Kalau kita punya heavenly view, itu akan tanda petik meminimalisir kita untuk berbuat dosa. Kalau ada heavenly view. Amin. Oke, Pak, itu yang bahasa yang paling cocok itu, heavenly views. Makasih. Boleh Oke, nggak terima kasih. satu menit aja Ya, sebelum tutup Ibu doa? Huni, silakan. Menanggapi yang tadi Pak David dan terutama Pak Erwan ya, dosa yang diturunkan dari orang tua. Jadi bukan Opa Pausen ya, Opa Bailey selalu bilang, semua yang kita bisa selesaikan di saat kita hidup, selesaikan. Mungkin itu turunan dari orang tua. Kalau itu tidak diselesaikan di saya, dia nurun lagi ke anak saya. Kalau nggak ke anak saya, ke cucu saya lagi. Nah, bibit yang kecil yang dari atas ke saya, dia tak jadi pohon yang gede, pohon yang kelihatan. Nanti ke anak saya pohonnya tambah besar lagi, jadi lebih strong. Nah, itu yang berbahaya. Wow. Makasih. Kita ada dua opa nih. Ada dua opa, Pak Adam. Opa Pausen sama mentor kita yang udah bersama dengan Tuhan juga. Opa Brian J. Bailey. Ini kalau ini tahu, Pak David Wongso tahu. Karena pendirinya satu perguruan ya, Pak ya. Satu perguruan. Satu ilmu, jangan saling mendahului. Oke, kita sudah 1,5 jam loh, nggak berasa. Oke, ini seru sekali ya. Oke, teman-teman. Ini Pak Jeffrey mau ngomong apa? Nah, Pak Jeffrey mau tutup dengan doa ya. Ya, sebentar. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Vincent, Ibu Huni, dan semua teman-teman yang sudah memberi pertanyaan dan memberi masukan. Ini benar-benar interaktif dan very interesting ya, Pak Vincent. Jadi teman-teman, bulan depan kita ulang lagi sesi yang ketiga. Sesi yang hari ini akan saya masukin ke YouTube. Jadi kalau teman-teman masih mau dengar lagi, silakan. Itu aja dari saya. Thank you sekali lagi Pak Vincent dan Ibu Huni untuk mengajar kita semua. Dan untuk menutup acara ini, saya ingin mengundang Pak Jeffrey Miharja dari Perth untuk menutup dengan doa. Thank you Pak Jeffrey. Ya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa dalam surga untuk 1,5 jam ini yang kami boleh berfellowship bersama-sama dengan hamba-hambamu, dengan anak-anakmu. Kiranya Tuhan, biarlah apa yang sudah kami dengar, kami bicarakan, kami diskusikan semuanya boleh menjadi suatu berkat bagi kami masing-masing, sehingga kami boleh terus dibentuk dari hari ke hari akan menyerupai Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah Kau pakai menjadi alat-Mu, Pak Vincent, Pak Adam, Ibu Huni, dan teman-teman yang lain. Kiranya Tuhan boleh pakai terus menjadi berkat yang besar dan nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui mereka. Terima kasih Bapak, sebentar kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuh, kiranya damai sejahtera Tuhan serta sukacita Tuhan boleh menyertai kami bersama-sama dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah mengucap syukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Mudah-mudahan teman-teman pesan daripada Opa Pausen nih, dia menemukan 4 step ini setelah 17 tahun. Ya 17 tahun. Kita yang sudah mengerti, dia bilang, nggak usah 17 tahun, harusnya 17 jam beres, bahkan dia bilang, bahkan 17 menit kalau kita ngerti udah beres. Sehingga kelahiran kita bisa perfect dan kita bisa melangkah di dalam sisa perjalanan kekristenan kita dengan lebih mantap. Gitu aja. Amin. Thank you. Terima kasih Pak Adam. Thank you. Makasih Pak Erwan, ilustrasinya bagus Thank you sekali. Bagus. Thank you. Oke, good night everyone. Okay, thanks James. Pak Jeffrey, thank you. Bu Risa, Pak Lisun. 17 orang, luar biasa. Oke, God bless semua. Oke, Thank you, sangat memberkati Pak Vincent dan Ibu. Sampai jumpa. Mukanya nggak ada Lisun, nggak keluar mukanya. Oh iya Pak, lagi jelek soalnya Pak, jadi tutup dulu Pak. Lagi muka mau tidur. Oke. Pak Vincent, boleh saya satu tanya nggak Pak Vincent?
Iya, mengenai doa memimpin orang, apa itu doa pertobatan ya. iya. Saya Bukan single prayer ya. saya selalu diajarkan pada kesempatan itu yang penting memang orang yang diajak untuk berdoa itu harus mengikuti apa kata kita kan. Itu pertama katanya. Kemudian kedua, bahwa kita harus dia mengaku dosanya terhadap Tuhan dulu. Itu yang paling utama, supaya itu dibereskan dulu. Soal dosa-dosa lain itu memang kita nggak bisa habis memimpin dia dalam pertobatan, habis itu kita tinggal, nggak mungkin. Kita harus ada follow up lebih lanjut, maka disitulah muncul pengakuan dia dosa yang lain, dosa yang lain. Nah, gitu loh. Karena kayak gini ya contohnya, misalnya kalau kita doain orang yang di rumah sakit yang udah tanda petik waktunya udah nggak banyak, kita suruh dia ingat dosanya, mungkin dia bisa nggak bisa jawab gitu kan. Ya, itu Memang itu sangat sangat situasional. Agree, Ya. agree. Yang penting adalah pertama itu harus dibereskan dengan Tuhan dulu. Hubungan dengan Tuhan, betul Hubungan sekali. dengan Tuhan. Karena itu yang utama. Soal dia dosa-dosa yang lain lagi, ya kita harus bereskan satu persatu. Ya, ketika apalagi kalau dia nggak bisa ngomong ya Pak. nggak bisa ngomong gimana tuh? Kan repot. Apalagi Ini udah selang-selang banyak nggak bisa ngomong. Iya, Ya, itu aku yang berdosa ngedoain terhadap minta. Tuhan, Itu gitu yang ya. ngedoain adalah yang menjadi mediator kepada Tuhan. Kan megap-megap gitu gimana mau ngomong ya kan? Betul. Tapi dalam Seperti hatinya dia mungkin- tahu loh. Dalam hatinya tahu loh. Iya, betul, betul. Ya, betul. Jadi- Betul sekali, Pak. Setuju. Ya, memang yang utama dulu sama Tuhan gitu. Iya. Tapi seru lah Mantap. Pak Vincent yang kayak gini nih memang bagian doa ya khususnya saya sama Pak Jeffrey itu butuh yang seperti ini. Pak, ini kalau Ini saya luar lihat biasa sekali nih kita punya. kita banyak melakukan kekeliruan loh, terus terang aja. Setelah saya belajar ini, benar-benar banyak melakukan kekeliruan. Kita mau perbaiki, Pak. Iya. Tapi apa yang Pak Erwan ingatkan itu benar banget. Ya. Ya. Ya memang ya itulah bagian. Seperti Itu sama kesempatan seperti itu mesti. Yusuf kan juga bilang, bagaimana mungkin aku melakukan dosa ini terhadap Tuhan? Ya, Nah, anak yang hilang juga ngomongnya gitu kan, ya? dimensinya itu dimensi heavenly gitu. Dosanya terhadap Tuhan. Jadi heavenly view, Mam, itu apa kuncinya? Ya, mungkin kata-katanya diturunkan aja. Kalau pakai heavenly view, mungkin orang kadang-kadang apa itu? Berdosa terhadap Tuhan. Ya itu. Ya. Itu harus beres dulu. Berdosa Thank you, Pak terhadap Vincent. Tuhan. Oke, Ini thank you kalau- semuanya. Thank you. Oke. Thank Terima you kasih, Pak semuanya. Good night, Terima kasih. God bless. Good Good night. night. Terima kasih Bu Risa.